Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilham Nur Prasetyo dengan NIM 2286 1969. Pada ke video kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang buku 2 bab 2, yaitu tentang bagaimana kebajikan intelektual berkaitan dengan tujuan dan praktik pendidikan lainnya. Video ini disusun untuk memenuhi tugas dari UAS mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Langsung saja kepada materi pertama ya. Di sini ada pemikiran kritis dan kebajikan intelektual. Apakah komponen-komponen semangat yang kritis dengan tepat dianggap sebagai kebaikan intelektual? Beberapa dimensi dari semangat kritis bersamaan secara mendalam dengan presentasi terbaru tentang kebaikan intelektual yang mencakup hal-hal seperti rasa ingin tahu, ketekunan, kecerdikan, perhatian, keterbukaan, pikiran terbuka, kesabaran intelektual, keberanian intelektual, dan sikap prosikap terhadap intelektual berakhir seperti pengetahuan, rasionalitas, dan pemahaman. Dalam Reason Siegel pada tahun 1988, saya mempertahankan dua komponen pemikiran yang kritis yang menurut seorang pemikir yang kritis adalah penyebab penilaian, dan komponen yang semangat yang kritis dari pemikiran yang kritis. Dan menurut saya juga komponen-komponen ini secara individu diperlukan untuk kebersamaan yang cukup untuk menjadi seorang pemikir yang kritis. Ada banyak pemurnian dan persyaratan untuk kisah yang tidak akan saya bahas di sini. Komponen penilaian alasan saya seperti namanya, menyangkut keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk mengevaluasi alasan dengan baik. Seperti dengan cara mencerminkan kriteria epistemologis yang tepat mengenai kekuatan pembuktian dari alasan dan bukti yang diajukan. Inti dari komponen ini adalah penilaian alasan sebagai prasyarat bahwa kriteria epistemik ini menilai alasan dengan baik dan menilainya secara relevan. Oke, slide selanjutnya di sini ada CT kebaikan intelektual dan tujuan pendidikan. Pentingnya sebagai standar pendidikan karena adanya beberapa pertimbangan, termasuk peran pendidikan dalam membantu siswa menjadi mandiri dan siap untuk dewasa pada tempatnya. Dalam tradisional ini yang dalamnya kita berusaha untuk memprokarsai siswa selama pendidikan mereka, dan peran pentingnya dalam kehidupan demokratis. Pantut untuk mengingatkan kepada diri kita tentang mengapa semua ini layak untuk direnungkan. Kekhawatiran pada CT lebih beralasan dan menurut saya oleh pentingnya sebagai standar pendidikan ideal ya. Pada gilirannya dibenarkan oleh beberapa pertimbangan, termasuk peran untuk membantu siswa menjadi mandiri, dan yang paling penting adalah dibenarkan oleh tugas kita untuk memperlakukan siswa sebagai seorang guru dan orang-orang lain dengan rasa hormat sebagai orang kita nih, sebagai orang pendidikan yang dibimbing oleh idealisme adalah satu-satunya yang memperlakukan siswa. Karena itu mengakui, menghormati, dan berusaha untuk mendorong otonomi mereka, penilaian secara independen, dan hak pertanyakan, menantang, menuntut alasan-alasan untuk apa yang diajarkan, termasuk CT itu sendiri. Itu tentu saja klaim besar yang satu, saya telah membela di tempat lain, dan jika tidak akan ada membela di tempat lain. Dan jika benar, pengaturan ini meneguhkan pada pusat pendidikan yang sangat ideal. Saya pikir ini yang terakhir benar-benar memanifestasikan dirinya dalam pemikiran yang sangat kritis. Tapi ini tuh tidak identik gitu ya. Ada alasan untuk berpikir bahwa pembinaan nilai-nilai intelektual juga merupakan cita-cita pendidikan yang penting, bahkan lebih penting, dan semuanya sepakat bahwa siswa yang berbudi luhur harus diutamakan daripada yang tidak. Seperti halnya siswa yang berbudi luhur, cerdas, imajinatif, peka, berani, bulu, dan banyak lain-lain. Tapikah apakah ini semua benar dianggap sebagai cita-cita dari pendidikan? Ada beberapa orang yang ragu hanya karena kita serius memperlakukan siswa dengan hormat. Menjadi kita tidak memperhatikan aspek-aspek yang lainnya. Baik, di slide selanjutnya ini adalah moralitas intelektual, kesadaran diperpanjang, dan epistemologi pendidikan. Kebaikan intelektual, pemahaman dan catatan teori yang tepat tentang epistemologi pendidikan. Kebajikan epistemologi menempatkan karakter kognitif dari tahap pusat subjek, di mana ini berarti jaringan yang saling terhubung dari indera kognitif terpadu, kemampuan kognitif, dan kebajikan intelektual subjek.
Sebuah catatan yang sangat berteori epistemologi pendidikan akan menempatkan penekanan khusus pada pengembangan nilai intelektual dan menyampaikan secara mendalam pada kebaikan pemahaman epistemis. Eh, di sini ada pandangan yang cukup populer tentang epistemologi pendidikan. Ujung epistemik utama pendidikan terdiri dari peningkatan kemampuan kognitif dan nilai-nilai intelektual subjek, di mana akhir epistemis ini dikontraskan dengan misalnya hanya mendorong siswa untuk secara pasif memperoleh informasi, akan tetapi ada ketegangan antara usulan ini dan penggunaan teknologi pendidikan kontemporer secara luas. Misalnya penggunaan sumber internet ketika meneliti esai, penggunaan perangkat lunak canggih dalam menyusun desain dan seterusnya, karena hal ini tidak mendorong ketergantungan kita kepada teknologi ya. Dengan mengorbankan pengembangan kemampuan kognitif dan kebajikan intelektual siswa sendiri, seperti kebajikan otonomi intelektual. Memang demi tahun berlalu teknologi semakin berkembang, sehingga kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan bahwa seorang ini pasti akan bertambah. Apakah masuk akal bahwa menurut pandangan para pakar tentang epistemologi pendidikan, para pendidik ini hendaknya menghindari ketergantungan semacam itu pada teknologi. Baik, slide selanjutnya. Ada kebajikan fiskal, testimonial kebajikan. Apa itu testimonial kebajikan? Dengan menggunakan kerangka kerja Aristoteles, dapat dikatakan bahwa definisi testimonial kebajikan adalah arti antara menjadi terlalu cepat percaya, terlalu mudah percaya, atau mudah takluk, dan terlalu lambat untuk mempercayai orang lain. Orang yang terlalu skeptis, yang tidak mau mempercayai orang lain selain dirinya sendiri. Oke, pada slide selanjutnya ini ketegangan yang menempatkan antara perkembangan karakter kognitif pendidikan dan penggunaan ini testimonial kebajikan ini adalah di mana kebijakan yang ada ini dalam pendidikan meningkat hingga kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan bahwa seseorang siswa ini berkurang adalah yang menempatkan antara perkembangan karakter kognitif pendidikan dan penggunaan teknologi yang berkaitan. Para penulis menekankan sejauh ini tentang epistemologi pendidikan, dan di sini saya akan berargumen bahwa lanjut tentang dari kebijakan testimonial. Tujuan dari kebajikan ini adalah kesaksian adalah untuk mempercayai mereka yang dapat dipercaya yaitu kompeten, jujur, tulus, dan ketidakpercayaan mereka yang tidak dapat dipercaya itu dengan kompeten atau lina. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk memberikan wewenang epistemis hanya kepada orang-orang yang layak mendapatkannya. Jadi kebajikan testimonial ini adalah berharga karena membuat lebih mungkin bahwa kepercayaan terdahulu kita ini benar. Dengan menggunakan kerangka kerja Aristoteles, kita dapat mengatakan bahwa testimonial ini adalah menjadi terlalu cepat percaya, untuk mempercayai orang lain, orang yang terlalu mudah skeptis, dan yang lainnya. Oke, slide selanjutnya untuk testimonial kebajikan. Di sini ada saran untuk bagaimana pendidik dapat membantu siswa untuk mengatasi mengevaluasi kelayakan dari jalur sosial kita terhadap pengetahuan, dan karenanya mengembangkan kebajikan dari testimonial. Pertama sini adalah mendorong keseimbangan antara sikap skeptis dan mudah tertipu. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, jajak pendapat publik menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan pada pemerintah dan menurunnya tingkat kepercayaan pada sains dan media. Ketidakpercayaan atau setidaknya keterkaitan tentang pengetahuan publik didukung oleh bahkan desakan media yang bertanggung jawab dalam menyajikan setiap isu berbagai kontroversi. Melaporkan tentang pemanasan global misalnya telah terlibat mewakili oposisi, serta ilmuwan iklim yang luar biasa yang memiliki bukti yang baik untuk mengemukakan itu menjadi sebuah fenomena yang nyata, bahkan narasi politik media memperburuk masalah dan yang lainnya. Oke. Selanjutnya ini ada menyikapi kepekaan yang bersifat kesaksian. Alat penting dari kepekaan testimonial ini, kita mempertimbangkan sebelumnya perlu pengembangan lebih lanjut untuk mengatasi kasus kelembagaan. Kita
dan belajar dari waktu ke waktu untuk menjadi kurang percaya pada penelitian yang didanai oleh perusahaan. Kita memahami bahwa media dapat memiliki prasangka politik dan kita belajar lebih spesifik ke dalam situ adalah sumber tertentu dan datang ke Adius untuk mereka yang menjanjikan kampanye tidak selalu tulus dan berpendapat bahwa tidak semua hal yang ditemukan di internet harus dipercaya. Selanjutnya ada melawan sikap dogmatisme. Kita perlu memupuk keterbukaan sumber-sumber informasi alternatif. Berpikiran terbuka adalah cara yang biasa untuk menamai sifat ini. Perannya dalam pembahasan ini adalah untuk menghindari dogmatisme, dan dengan demikian penyimpangan dari kepekaan testimonial kita ini sulit untuk memberi kepercayaan umum yang tampaknya bertentangan dengan kepercayaan dan cara hidup yang dihargai seseorang, tidak peduli apakah titik politik, moral, atau bagaimana yang dispektasi pengamat ini justru malah menjadi para konservatif dan tidak relevan gitu kan. Selanjutnya ada mengakui ketidakadilan epistemis. Mengakui ketidakadilan epistemis ini adalah pendidik harus mendorong komitmen untuk keanekaragaman epistemis, yaitu komitmen untuk memasukkan orang dalam ke kelompok tertindas di dalam generasi pengetahuan siswa. Hendaknya menyadari pengecualian yang tidak adil bahwa untuk beberapa alasan menghasilkan sebuah bentuk ketidakadilan. Selanjutnya adalah keterlibatan politik. Pendidik dapat mendorong siswa untuk menghubungkan kebajikan dan kesaksian mereka yang berkembang dengan kebajikan moral sipil mereka, mencari tahu bagaimana mereformasi publik melalui media sehingga lebih baik untuk mendukung kebaikan publik, dan mengambil contoh yang cukup baik gitu kan. Selanjutnya adalah masalah penilaian pendidikan untuk moralitas intelektual. Keraguan tentang menilai moralitas intelektual terdapat keluhan yang perlu mendapat perhatian setiap pendidik. Sebagaimana dijelaskan Elgin, kekhawatiran seperti ini sering kali merosot di antara setidaknya ada 4 persoalan. Setidaknya di sini sementara ya perhatian terhadap pengajar moralitas intelektual ini mengumpulkan uang sedikit perhatian telah memberikan pada penilaian, meskipun itu termasuk daerah yang sedikit lebih membosankan gitu ya dari pemikiran dan praktik pendidikan, dan penilaian itu tetap dianggap penting tanpa mampu menilai sejauh mana siswa telah menilai bentuk-bentuk pengetahuan atau keterampilan tertentu, dan akan sulit untuk mengetahui di mana untuk memulai pengajaran kita tanpa kemampuan menilai untuk pembelajaran. Kita tidak dalam posisi untuk mengetahui apakah pengajaran kita ini telah efektif dan sebagaimana yang telah diajarkan adanya. Slide selanjutnya adalah penilaian psikomotorik dari moralitas intelektual. Di sini ada menilai moralitas moral. Adalah wajar pertama-tama bahwa untuk menanyakan apa yang mempelajari tentang kebajikan ini adalah intelektual dapat dipelajari dari studi psikologi tentang moralitas moral, penelitian dalam psikologi moral, dan telah lama didominasi oleh karya Holberg. Berdasarkan pertimbangan moral, riset dalam tradisi ini bersifat kognitif ataupun deontologis. Selanjutnya adalah menilai epistemologi pribadi atau kognitif epistemik. Penelitian psikologi tentang perkembangan epistemik pada anak-anak dan orang-orang yang sangat dipengaruhi oleh pekerjaan dan perintis menurut William pada tahun 1970 menuju perkembangan epistemik mahasiswa. Pada tahun-tahun belakangan ini, program penelitian ini dikenal sebagai penelitian epistemologi pribadi atau kognisi epistemik. Perry bekerja dalam tradisi Holberg dan memodelkan skema pembangunan intelektual dan etis selama masa kuliahnya di atas teori Holberg ini tentang tahap perkembangan moral. Seperti Holberg yang berpikir bahwa pengembangan moral membawa orang muda dalam perjalanan melalui tahapan moral yang berbeda dari prakonvensional dan konvensional, dan dari itu memposkan pemikiran moral yang cukup konvensional. Jadi Perry berpikir bahwa perkembangan epistemik kaum muda melalui tahap yang sama, dan menyimpulkan bahwa siswa perguruan tinggi tiba-tiba menjadi universitas dengan pandangan bahwa pengetahuan adalah mutlak dan bahwa otoritas adalah sumber mutlak dari pengetahuan yang ada. Penilaian yang selanjutnya di sini adalah menilai keterampilan berpikir dan kecenderungan yang kritis. Penelitian tentang cara berpikir dan cara memperbaiki sebagian besar berkaitan dengan gerakan berpikir yang kritis membangun di atas karya Dewey mengenai pemikiran reflektif. Penulis seperti Glasser ini
memiliki kemampuan seperti untuk meyakinkan, meningkatkan pemikiran kritis siswa, dan berpendapat bahwa adalah sangat cara yang berpikir yang cukup kritis adalah sangat disiplin spesifik. Sebenarnya tidak ada kesanggupan yang berpikir yang kritis secara umum, tapi hanya ada pemikiran kritis dalam matematika, sejarah, dan seterusnya. Baik, slide selanjutnya adalah menilai kebijakan intelektual. Penilaian pendidikan bekerja seperti tes psikomotorik. Dalam hal mereka, sampel perilaku seseorang yang cukup berusaha untuk generalisasi statistik ke seluruh perilakunya. Tingkat akurasi yang dibutuhkan oleh model penilaian pendidikan psikologis adalah memungkinkan penguji untuk memprediksi kinerja masa depan seseorang pada tugas yang diminati. Pada slide terakhir ini ya, membantu kita membahas teori penilaian pendidikan. Bentuk penilaian pendidikan yang berusaha untuk ditetapkan mengenai siswa atau siswa menurut ini adalah standar. Menurut model ini adalah penilaian pendidikan bekerja seperti tes psikomotorik. Dalam hal mereka, sampel perilaku seseorang dan berusaha generalisasi statistik ke seluruh perilakunya. Tingkat akurasi yang dibutuhkan oleh model penilaian pendidikan psikologis adalah memungkinkan penguji untuk memprediksi kinerja masa depan seseorang pada tugas yang diminati sang pengetes, dan selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan materi buku 2 bab 2 sebagai tugas akhir dari ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada beberapa kata yang sulit dimengerti atau tidak jelas terucap. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.